Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla minni rabbal alamin. Ikhwah sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan ya sampai saat ini kita bisa bertemu kembali ya dalam audio ya, rekaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita ya nikmat-nikmatnya ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya sehingga kita ya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Ikhwah sekalian, في السؤال القادم في السؤال القديم بالنسبة إلى رؤية الله عز وجل, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, bahwasanya orang beriman itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Ya, ru'yatullah. Ru'yah ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu adalah an-nazar, melihat dengan mata atau dengan hati, itu ru'yah. Tapi melihat Allah Subhanahu wa taala ya dengan penglihatan mata, ini adalah pendapat ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita lanjutkan pembahasan ya. Wa fil babi ahaditsu katsiratun sahihatun sharihatun zakarna minhum fi syarhi ya sulamil wusul khamsatan wa arba'ina hadisan an aktsari min salasina sahabiyan. Pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, melihat Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat. Ada pembahasannya bahwasanya ya seorang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ya perantara. Dalilnya sangat banyak sekali. Di antara yang telah kita bahas adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah kalla innahum 'an rabbihim lamahjubun innakum satarawna rabbakum 'ayanan kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu kama tarawna hadha. Ini menunjukkan bahwasanya ya kaum muslimin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan begitu juga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah adalah tambahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Thumma wa fil babi ahaditsu katsiratun sahihatun sharihatun. Dan di dalam bab ini, di dalam bab melihat Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat banyak sekali hadis-hadis ya yang sahih, yang betul ya, sharihah, yang jelas. Zakarna minha, kami sebutkan di antaranya di dalam syarah Sulamul Wusul ya, terdapat 45 hadis ya, 45 hadis an aksar min salasina sahabiyan. Jadi 45 hadis ya, itu lebih dari 30 orang sahabat yang meriwayatkan ya tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa man radda zalika faqad kazzaba, dan siapa yang menolak hal itu ya, dan siapa yang mengingkari kita melihat Allah Subhanahu wa taala,
faqad kazzaba, maka dia telah mendustai bil kitab, mendustai Al-Qur'an, wa bima arsalallahu bihi rusulahu, dan dia telah mendustai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Ya, sedangkan para rasulnya terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu telah diberikan penjelasan bahwa para rasul terdahulu, ya, menyampaikan kepada umatnya bahwasanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Kalau di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah lan tarani kepada Musa. Tapi kalau di akhirat nanti kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan telah dijelaskan. Siapa yang mendustakan hal tersebut, ya, maka dia telah bersiapa yang menolak, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an dan telah mendustakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan kepada para rasul, baik Nabi Muhammad atau rasul-rasul sebelumnya. Wa kana minal ladzina qala Allah taala fihim, dan dia termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kalla innahum an rabbihim lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka nanti akan diberikan hijab, ya. Kalla innahum an rabbihim lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka, ya. Jadi orang yang menolak melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti atau di surga, ya, dia akan terkena firman Allah Subhanahu wa taala ini, kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Nas'alullah, semoga Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, keselamatan, wal afiyah, dan afwa itu ampunan, dan dan afiyah keselamatan, wa an yarzuqana lazzatan nazar ila wajhihi amin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pembahasan pada pertemuan yang lalu, ya. Pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalau orang yang beriman melihat Rabb mereka tabaraka wa taala fid daril akhirah, di akhirat. Namun ya ikhwah sekalian, ada beberapa perbincangan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah, ya, dalam masalah ini. Ahlu sunnah wal jamaah dan mu'tazilah terjadi perbincangan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pendapat yang pertama, nah ini bisa juga lah sebagai catatan bagi kita semuanya, ya, bahwasanya tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ada pertentangan. Pendapat yang pertama adalah mu'tazilah, ya, dan berbagai kelompok yang sepaham dengannya seperti Jahmiyah, Khawarij, Syiah, Imamiyah, dan sebagian Murji'ah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata kepala, dan itu mustahil dan mumtani, tidak boleh terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama, yaitu, ya, pendapat Mu'tazilah dan berbagai kelompok yang sepaham dengannya. Ya, jadi Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Syiah, Imamiyah, dan sebagian Murji'ah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Apa dalil mereka? Apa argumentasi mereka? Apa hujjah mereka? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan, ya, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Taib, wajhud dilalah dari ayat ini,
atau wajhud dilalah, pengambilan dalil dari ayat ini, Qadhi Abdul Jabbar berkata dalam kitabnya Syarah Usul Al-Khamsah, ya, halaman 232, beliau mengatakan Allah menafikan al-idrak, pencapaian dengan penglihatan mata. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata kapanpun dan dimanapun juga. Juga ayat ini, ya, dalam konteks al-madah, ya, atau pujian kepada Allah, bahwa dia tidak bisa dilihat mata. Kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka akan berlawanan dengan konteks ayat itu, sehingga tidak ada makna dari pujian itu. Baik ya ikhwah sekalian, la tudrikuhul absar, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ini dalil, ya, maksudnya adalah dalil ketika kita berada di dunia. Adapun di akhirat maka kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kata Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dalil mereka juga, ya, surat Al-A'raf. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilaik. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, kata Allah, ya, pada waktu yang telah kami tentukan. Lihat di sini ya ikhwah, ya. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya, mengajak bicara Musa, ya, mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Di antara Mu'tazilah mengatakan, ya, bahwasanya Nabi Musa itu tidak pernah, ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan di dalam firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, ya, Allah mengajak bicara Musa, ya. Mereka menggantinya wa kallamallaha, wa kallamallaha Musa. Artinya Musa yang ngajak bicara, bukan Allah yang ngajak bicara. Nah, dalam hal ini ya ikhwah, ya, ini sudah salah dan dibantah oleh wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah, di sini ada qala lan tarani, ya. Di sini menunjukkan kamu tidak bisa melihat aku wahai Musa. Ini maksudnya adalah di dunia ya ikhwah, ya. Kita nanti lihat bantahan, ya, ahli sunnah kepada Mu'tazilah. Wujudul dilalah, sisi pengambilan dalil dari ayat ini, Allah Azza wa Jalla memakai kata-kata lantarani, kamu sekali-kali tidak sanggup untuk melihatku, yang berfungsi sebagai nafi ta'bid, peniadaan untuk selamanya. Kalau tidak dapat dilihat oleh Musa juga selamanya, tidak bisa dilihat oleh orang lain, katanya. Kata mereka, ya, firman Allah Azza wa Jalla, dan Musa pun jatuh, ya, dan Musa pun jatuh pingsan. Seandainya ru'yatullah, ya, boleh terjadi, kenapa Musa langsung pingsan sebelum melihat Allah, katanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, maka setelah sadar kembali dia berkata, Maha suci engkau Ar-Razi berkata, Musa bertasbih untuk mentanzihkan, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari perbuatan sebelumnya, yaitu permintaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanzih tidak terjadi kecuali dari kekurangan. Dengan demikian maka melihat Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekurangan, dan hal itu mumtani', tidak boleh terjadi pada hak Allah Azza wa Jalla. Perkataan Musa dalam ayat di atas, ya, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama beriman, yang menunjukkan bahwa permintaan melihat Allah Azza wa Jalla dianggap dosa oleh Musa, sehingga harus bertaubat kepadanya, dan taubat tidak dilakukan kecuali dari perbuatan dosa. Taib ikhwah sekalian, permintaan yang ketiga, permintaan melihat Allah Azza wa Jalla dianggap sebuah kezaliman seperti yang dialami oleh Bani Israel, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqalu arinallaha jahratan fa akhadhatuhumus sa'iqatu bizulmihim. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata, maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Di sini Allah Azza wa Jalla mengazab orang yang meminta melihatnya. Bila hal itu diperbolehkan, niscaya dia tidak akan mengazabnya. Ya, ayat senada juga ada pada surat Al-Baqarah ayat 55. Taib, dalil keempat mereka, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu.
atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan dengan diizinkan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Asy-Syura ayat 55. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berbicara dengan manusia hanya lewat wahyu atau di balik tabir, hijab atau lewat utusannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat, niscaya dia tampakkan dirinya langsung dan tidak perlu lewat perantara atau di balik tabir. Nah, dalil yang kelima kata mereka, secara akal bahwa semua yang dilihat mesti akan berbekas di penglihatan dalam bentuk atau rupa, ya. Sedangkan yang demikian mustahil bagi Allah Azza wa Jalla, dan maha suci Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Ini adalah pendapat yang pertama, dalil pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah boleh dilihat dan bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat kelak. Oleh karenanya ya ikhwah, ya, bahwasanya kaum mukminin bisa dilihat di akhirat kelak. Di antara dalil-dalil yang menguatkan tentang demikian, ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat 143, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bisa melihat. Wajhud dilalah, sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah, ya, di sini Musa meminta untuk melihat Allah. Kalau yang demikian itu tidak diperbolehkan, ya, apalagi sesuatu yang mustahil, maka tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Ya, di sini Musa meminta untuk melihat Allah. Kalau yang demikian itu tidak diperbolehkan, maka apalagi sesuatu yang mustahil, maka tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Ya, kemudian dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan larangan meminta melihat Allah. Karena kalau itu sesuatu yang tidak boleh, niscaya Allah akan melarang Musa untuk melakukannya. Sebagaimana Allah melarang Nabi Nuh yang meminta supaya anaknya diselamatkan dari banjir. Kemudian Allah mengatakan, lan tarani, kamu sekali-kali tidak sanggup untuk melihatku. Bukan menunjukkan Allah tidak bisa dilihat. Justru sebaliknya, sebab kalau ru'yatullah, sesuatu yang tidak mungkin, ya, terjadi, niscaya Allah akan memakai lafaz nafi, yaitu la tarani, kamu sekali-kali tidak akan melihatku. Kemudian Abu Sa'id Ad-Darimi dalam kitab, ya, bantahannya terhadap Jahmiyah mengatakan tidak bisa dilihat, yaitu di dunia, karena mata kepala manusia yang tercipta dari sesuatu yang akan binasa tidak sanggup memandang sesuatu yang baqa', yang kekal. Tetapi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penglihatan yang abadi agar mampu melihat yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala di tempat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kita kata Jahmiyah yang tidak bisa, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, ya, dengan mata kepala. Itu maksudnya adalah ketika di dunia mata kepala kita, ya, itu terbatas, ya ikhwah, ya, terbatas. Artinya kita ketika melihat matahari saja sudah sakit mata kita, ya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya mata seseorang ketika di dunia ini memang diciptakan akan binasa, itu dia, bukan untuk yang abadi. Oleh karenanya kalau disebutkan juga dalam hadis bahwasanya bidadari surga kalau menampakkan wajahnya di dunia ini, maka dunia ini akan terbakar. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini akan fana, ya. Dunia ini fana, gak bisa kekal. Sedangkan bidadari itu adalah sesuatu yang kekal. Maka oleh karenanya ketika nanti kita bangkit, ya, dari kuburan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penglihatan yang abadi dan tempat yang abadi insyaallah, yaitu surga. Kemudian sesungguhnya dalam ayat ini Allah mengaitkan ru'yatullah, melihat Allah, dengan sesuatu yang mubah, yaitu boleh atau mungkin terjadi, yaitu, ya, tetapnya gunung. Mengaitkan sesuatu yang boleh atau mungkin, ya, menunjukkan sesuatu yang dikaitkan ru'yatullah boleh atau mungkin. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan tajalla, ya, lil jabali,
yang berarti menampakkan diri. Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya juz 4 halaman 278 mengatakan, maksudnya Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pelajaran kepada Musa bahwa dia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena gunung yang begitu kokoh saja bergetar akibat Allah menampakkan dirinya. Kalau kepada gunung yang benda mati saja Allah Subhanahu wa taala ya bisa menampakkan dirinya, maka kenapa kepada hambanya yang soleh tidak bisa? Apalagi tidak mungkin dilakukannya. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudz ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada kepada apa yang aku berikan kepadamu, fakhudz ma ataituka wa kum minasyakirin, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini dalil yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ismail Al-Barusuni ya, dalam tafsirnya Ruhul Bayan juz 3 halaman 239 mengatakan, Allah memerintahkan Musa untuk menjadi orang-orang yang bersyukur seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena bersyukur akan memberikan tambahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu dia, karena bersyukur akan memberikan tambahan seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini. Sesungguhnya jika kamu ya bersyukur, pasti kami menambah nikmat. La azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan tambahan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, surat Yunus ayat 26. Tambahan yang dimaksud adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang ketiga, ya ikhwah, firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 103 ya, yang telah disebutkan tadi. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani juz 4 halaman 244 mengatakan, kalimat absar, la tudrikuhul absar, dalam ayat ini adalah jamak dari basar yang berarti penglihatan. Dapat dilihat untuk penglihatan mata atau penglihatan hati. Sedangkan kata al-idrak artinya pencapaian terhadap sesuatu. Dan kata al-idrak mengandung makna lebih dalam dari kata melihat. Dan inilah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga dalam konteks pujian yang menunjukkan bahwa melihat Allah boleh dan mungkin. Sebab kalau sesuatu itu tidak mungkin, ya untuk apa dipuji, gitu dia. Di sini Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, tetapi mampu menghijab pandangan untuk pencapaian merupakan sebuah kekuasaan yang patut dipuji. Sebab sesuatu yang dari asalnya tidak bisa dilihat, maka ketika tidak dapat dilihat, ya tidak menjadi sesuatu yang istimewa yang perlu dipuji. Imam Ibnul Qayyim rahimani wa rahimakumullah ya, pembahasan tentang masalah ini ya sangat luas sekali sebenarnya. Ya, dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, memakai ayat ini sebagai dalil bahwa Allah bisa dilihat lebih tepat dan benar. Bahkan ayat ini menjadi bantahan ya bagi mereka yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Karena ayat ini dalam konteks ya pujian, dan itu diberikan kepada sesuatu yang ada atau maujud, karena sesuatu yang tidak ada sama sekali, ya ma'dum mahdah tidak layak untuk diberikan pujian, karena itu bukan termasuk kesempurnaan atau al-kamal bagi Allah SWT. Dan al-idrak, pencapaian, maksudnya adalah al-ihatah, mengetahui semuanya dari segala aspek. Dengan demikian al-idrak sesuatu yang mempunyai, artinya lebih dari ru'yah. Sebagaimana firman Allah SWT, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka setelah dua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
Taib ya ikhwah sekalian, ya. Ini adalah pembahasan yang sangat panjang sekali berkenaan dengan ya melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, insyaallah nanti kita akan membahas lanjutan dari pembahasan ini, ya, bantahan-bantahan dan juga dalil yang menunjukkan tentang ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.